Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Dok remak semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan pada malam hari ini? Saya yakin semua dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dimanapun saudara berada. Ya, sesekali kami menggunakan kostum seperti ini karena hari ini Kamis tepat tanggal 28 Oktober dan kita memperingati Sumpah Pemuda, yaitu pemuda dari segala penjuru Indonesia bersatu untuk menyatakan bahwa mereka satu untuk memajukan Indonesia. Haleluya. Semuanya sehat? Baik ya. Boleh berikan jempol saudara. Kita akan memuji Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak akan dapat kita ukur karena begitu luas dan panjangnya dan memberkati kita. Kita akan pujikan satu pujian, kemuliaannya telah turun. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaannya telah turun. Kita pujikan bersama-sama. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Diaken Elkana. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini ya Bapa. Terlebih pada petang hari ini Tuhan, kami dapat hadir bersama-sama untuk beribadah, mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun kami harus beribadah melalui ibadah Google Meet ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-Mu nyata atas kami ya Bapa. Bahwa Bapa yang di surga, mohon kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi ruangan tempat ibadah ini Tuhan. Terlebih kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi
ruangan hati kami, sehingga ibadah ini berkenan di hadirat-Mu, dan kami semua diberkati ya Bapa. Bapa, kami siap memuji memuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Deacon Elkana untuk doa yang saya dinaikkan. Dan saya menyambut saudara kembali dari manapun saudara yang join pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat beribadah. Haleluya. Dan saya rindu malam ini karena Tuhan mencintai segala bangsa, segala suku bangsa di seluruh dunia ini Tuhan cinta. Saya rindu menyapa saudara dengan satu ayat dalam bahasa Madura. Saya akan bacakan, saudara juga boleh baca dalam hati saudara. Dalam Yahya 10, ayat 10b. Tapi sing kau datang sepajo manusia, podo udi. Odita kekurangan po apa. Ya, amin. Ya, mohon maaf kalau mungkin bacanya kurang fasih ya. Mungkin ada yang asli dari Madura juga join malam ini. Nah, intinya adalah Tuhan hadir datang untuk memberikan cukup kepada kita sehingga kita tidak kekurangan dan terutama hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, kita akan pujikan pujian ini. Dari segala suku, kaum dan bahasa, dan tak berkumpul di hadapan tahta. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Dari segala suku, kaum dan bahasa, datang berkumpul di hadapan tahta. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Nama Tuhan kita, Yesus Kristus, terlebih besar dari nama manapun. Dan olehnya, mari kita terus mengucap syukur kepada Dia, karena kita menjadi umat pilihan yang dikasihinya, dan Dia terus menuntun kita semuanya. Mari kita terus bersyukur kepada Dia, karena kasih-Nya besar atas kita semua. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan, karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bersyukurlah, bersyukurlah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan.
Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bersyukurlah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Bersyukurlah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Puji Tuhan, haleluya. Alangkah indahnya bila kita saling melayani satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan Yesus sudah melayani kita. Hari ini Hari Sumpah Pemuda, tidak ada salahnya saya mengajak kita untuk kita juga membaca atau memproklamirkan teks Sumpah Pemuda. Dan setelah itu nanti kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Terima kasih untuk kesetiaan saudara dapat mengikrarkan kembali atau membacakan naskah Sumpah Pemuda. Kita akan siapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita pujikan semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipilih, ku dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya.
kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipilih, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, amin, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Untuk doa masuk dalam firman Tuhan, saya serahkan kepada Diaken Indra Wijaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, waktu kami Tuhan boleh berkumpul Tuhan di dalam Google Meet ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Waktu kami boleh ada dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan saat kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, waktu tadi Bapak kembali dan kami semua Tuhan. Untuk boleh Tuhan semakin hari semakin diberikan pemahaman lebih lagi akan isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatunya daripada-Mu, apa yang kami dapatkan juga daripada-Mu. Kami butuh Engkau untuk senantiasa menopang dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami jalan kami, pimpin jalan kami. Hanya di dalam nama Anak Tunggal, Penuh Kristus dan Selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Iya, tadi song leader pakai bajunya Brodin, ponaknya Pak Sakera. Nah, sekarang saya menjiwai ya. Ini adalah pakaian Dayak. Iya, Kalimantan ya. Kan hari ini Sumpah Pemuda dan saya kan ya masih muda ya semangatnya. Ya. Ini membuktikan bahwa apa yang kami sedang lakukan itu ya setuju dengan kebanggaan terhadap NKRI. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mengatakan ya bahwa Dia mencintai suku-suku bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Dan gereja Tuhan itu memang yang ideal adalah terdiri dari suku-suku bangsa yang ada. Ya, kalau Cynthia saya pakai baju koko. Nah, ya kok baju koko Pak? Yang pakai kan Ko Henry kan? Puji Tuhan ya. Saya satu waktu dipanggil Boksu ya. Itu kalau sebutan di sana begitu kan.
Iya, atau Henry Muse. Itu pendeta ya. Nah, kemudian ada yang memberikan souvenir baju Dayak. Nah, kesempatan ya hari ini saya pakai. Nah, nanti kalau ada saudara yang, Pak, ini souvenir ya pakaian ala suku mana di negeri kita, pasti saya pakai. Cuman ingat ya, size-nya mesti yang gede kan begitu. Kan ini yang pakai orang besar. Ya, puji Tuhan. Nah, cuma ini ada sesuatu ya. Topinya lumayan berat, Saudara. Jadi saya izin kepada keluargaku suku Dayak ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, agak terpaksa saya copot saja. Nah, inilah pakaian Dayak. Suku Dayak itu pun ada beberapa macam sukunya juga ya. Jadi keluarga besar Dayak itu ada macam-macam Dayak. Saya tidak berani menyebutkan, nanti salah ya. Nah, jadi inilah pokoknya salah satunya ya. Saya sambut juga yang terkasih Bapak Iskandar ya. Puji Tuhan dengan anak Anda. Iya, Pak Naryo juga. Waduh, udah kangen ini ya. Hari ini bisa sama-sama join ya. Puji Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini pemberitaan melalui online. Ya, saudara bisa akses di YouTube. Itu hal-hal yang ya segala macam ajaran ada di sana. Ya, saudara-saudara, yang saya bisa menangkap, yang saya bisa setuju, yang saya bisa menangkap tapi saya tidak sependapat, ya, yang saya mengerti itu tetapi kemudian saya melihatnya, wah, ya ada hal-hal yang saya tidak setuju. Jadi hari-hari ini ada yang membuat statement-statement yang macam-macam. Jadi saya berkewajiban dalam hal ini, ya ketika ada kesempatan seperti ini tadi, poin penting yang saya imani dan itu yang saya sampaikan tentang perjamuan kudus, ya, entah itu dalam bentuk roti, hostia, ya, roti barangkali bakri, ya, sepotong kecil tentunya, kalau besar-besar kan kesulitan kita doa keselak-selak nanti kan. Nah seperti itu dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan, dan yang air minum itu dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan. Nah, kita hargai, hormati untuk apa? Dimakan dan diminum oleh orang yang percaya kepada korban Tuhan Yesus. Nah ini kuncinya ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Ada gereja, ya saya tidak mencela itu, silakan, tapi saya harus memberi pengertian kepada keluarga besarku, gereja Kemah Tabernakel, dan ketika dari berbagai latar belakang denominasi menyaksikan pemberitaan ini, ya melalui YouTube di kemudian hari, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa merenungkan ketika ada hal-hal yang saya sampaikan. Kalau ada yang kemudian memberikan ya perjamuan itu seolah-olah menjadi sarana ya untuk orang mendapatkan keinginannya, entah dia percaya Yesus atau tidak. Nah, itu juga saya tidak setuju. Kan begitu. Oke, dia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kemudian perjamuan itu, roti itu mesti dimakan dan anggur itu mesti diminum. Jadi orang percaya sudah betul, yang diterima dan didoakan ini sudah benar. Tetapi penggunaan, kalau umpamanya anggur dicipratkan karena di pojokan rumah itu dianggap ada kuasa gelap, nah saya tidak setuju. Tidak ada ayat Alkitab seperti itu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada lagi juga yang karena keseleo gitu ya, terhilir, kemudian perjamuan disisain sedikit untuk dicipratkan. Itu di Alkitab juga nggak ada.
Yang ada adalah makanlah inilah tubuhku dan minumlah inilah darahku. Tuhan Yesus tidak mengatakan, ya osok-osoklah punggungmu dengan perjamuan ini. Nah itu kalau ada ayatnya mesti bukan perjamuan, osok-osoklah ya dengan remason, barangkali begitu, itu zaman dulu ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi perjamuan itu untuk dimakan dan diminum. Nah ada yang terjadi seperti itu. Nah, ketika saudara mendengar, melihat tayangan-tayangan yang seperti itu, ya ini saya berkewajiban untuk menjelaskan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ada pendeta yang memberikan satu statement-statement yang, ya kalau seperti ini, pendeta kurang begini, ajarannya ya seperti itu, ya saudara tidak cocok, lebih baik saudara ya keluar saja dari tempat itu. Ya, saya tidak sepakat juga. Ya, di tempat kami ibadah onset itu kadang ada beberapa majelis-majelis gereja dari denominasi lain yang ikut hadir. Yang kadang mengenalkan diri, Pak saya majelis dari sebuah gereja ini, tapi boleh Pak saya datang di tempat gereja yang Bapak layani. Oh boleh, silakan. Ya, dan ada yang kemudian menceritakan, saya mendapat antusiasme dari kebenaran firman. Di sini Pak, saya jadi semangat, puji Tuhan ya. Dan saya bawa kemudian supaya di tempat saya beribadah, ya dalam pelayanan dilayani itu, saya mau berbagi semangat. Saya bilang bagus. Ya, orang kalau ngomong saya dari tempat lain Pak, ya saya segera ini dalam ibadah onset secara organisatoris, saya mau gabung Pak. Saya bilang ngapain mesti begitu. Nah, gitu ya saudara. Tapi kalau enggak Pak, saya memang ada merasa yakin ya, karena mungkin jarak tempat dan lain sebagainya, ya saya bilang it's okay. Tapi saya tidak bermaksud untuk mendoktrin orang itu dalam pemikiran yang ya justru bisa dinilai ngerecokin ya tempat pelayanan yang lain. Aduh, jaga hati ya. Saudara, karena yang dinilai Tuhan, pendeta itu bukan dari jumlah, tapi bagaimana ketulusan, ketekunan dan kesetiaan seorang pelayan abdi Tuhan itu sampai pada akhir dari perjalanan perjuangannya. Nah itu, apakah bisa mengakhiri dengan baik? Ya, menyelesaikan tugas dengan baiklah, itu ukurannya buat saya dan saudara. Nah, jadi seperti itu ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya itulah prinsip-prinsip yang perlu saya sampaikan. Kemudian minggu lalu ada Pak Puji ya, suami dari Bu Ika, bertanya tentang bagaimana di masa pandemi penyerahan anak gimana Pak Gembala. Oh, dapat dilaksanakan ya. Setengah jam setelah selesai ibadah sesi kedua siang hari. Jadi kira-kira bisa dilaksanakan 12:30 ya di gereja bagi pasangan suami istri yang telah dianugerahi anak-anak ya di dalam perkawinannya. Dan sedangkan yang masih terus berharap mendapatkan buah hati, jangan ya berhenti untuk berdoa. Terus berdoa, dan jika ada hal-hal yang perlu diusahakan, boleh-boleh saja ya ke dokter dan lain sebagainya, konsultasi dan seterusnya, boleh, kenapa tidak ya. Namun selebihnya adalah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan saya harus menegaskan, kebahagiaan hidup pribadi anak Tuhan perlu diingat tidak tergantung atas ya berbagai hal yang di luar kehidupan. Tetapi engkau akan menjadi seorang istri yang bahagia, menjadi seorang suami yang bahagia jika kehidupanmu itu sungguh-sungguh bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Dan hidup dalam kuasa firman. Itulah kebahagiaan tidak akan pernah kering. Seperti ayat yang terdapat di dalam Yesaya kan. Beberapa waktu lalu saya sampaikan buat kita semua. Nah itu penting sekali. Hidup ini serahkan agar Tuhan yang menjadi penyempurna.
Jadi jangan membuat suatu tambahan-tambahan pemikiran. Kalau aku mendapat ini kiranya sempurnalah kehidupanku. Kalau aku memperoleh ini nanti sempurnalah di dalam rumah tanggaku. Nah saudara, kesempurnaan itu kalau dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam dunia kerjamu, dalam dunia bisnismu, dalam kedinasanmu, ya, di dalam setiap langkah hidupmu ada Sang Komandan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca ayatnya Yesaya 52 ayat 12. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman Tuhan, ya. Ini camkan baik-baik dalam kehidupan ini. Ketika kita membuat ilusi-ilusi, kebahagiaan akan tercapai, ya, menjadi satu penuh sempurna kalau ya dalam bidang usahaku mencapai begini, begitu. Dalam bidang pertanianku ternyata ladang kebunku semakin luas. Ya, kalau nanti panenanku itu kata petani di tahun ini akan mencapai sedemikian, rasanya menjadi sempurna dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, faktanya tidak demikian. Hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sifatnya ya material itu ada pasang surutnya. Iya, dan itu fakta. Tiba-tiba aja seorang petani dia mengalami satu kerugian, ya. Bisa saja itu tanya kepada petani-petani atau apalah pebisnis segala macam pasti pernah pengalaman ya, mengalami sesuatu yang tidak ideal dalam hidupnya. Nah, ketika ketidakidealan menurut ukuran kita, karena kita telah memasang suatu ilusi ya, yang di luar kebenaran firman itu ilusi. Ya, saudara-saudara, maka di situ akan timbul satu kekecewaan ketika orang itu belum memahami. Ya, tetapi ketika dia paham, oh hidupku itu adalah ya menjadi genap sempurna. Kalau Tuhan Yesus itu ada mendampingiku dan memberikan jaminan penuh dalam hidupku. Hidup dunia sampai akhirat. Nah, ketika kita bicara hidup itu ada dua hal. Dan ini sama buat orang percaya. Hidup dunia atau sesudah hidup dunia. Sama. Ya, justru yang sudah lebih dulu keluar dari hidup dunia, ya asal akhirnya itu akhirannya. Dia menyudahi kehidupan dunia itu dengan perjuangannya selesai. Waduh, bahagianya luar biasa. Udah pasti menang. Nah, mereka ini para pendahulu kita ini udah pemenang-pemenang. Ya gitu kan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita masih harus berjuang. Nah, maka kita juga lihat sedikit. Apa ya, kok bisa itu pendahulu itu menyelesaikan tugas dengan baik? Kiatnya apa ya? Resepnya apa ya? Nah, itu juga kita cari tahu. Nah, kita terapkan dalam hidup. Karena hidupnya orang percaya itu disertai Tuhan. Orang meninggal dalam Tuhan Yesus itu dia tinggal bersama dengan Tuhan. Sama nilainya. Jadi tidak ada beda. Ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana orang beriman dalam penjagaan Tuhan, hidup di sini sama hidup di sana. Tidak ada beda. Kalau kita di sini sama Tuhan, di sana sama Tuhan. Kalau di sini tidak sama Tuhan, berarti sama hantu. Nah, itu cilaka. Cilaka 13. Iya kan? Nah, di sananya ya binasa. Kayak gitu. Ini bukan ngomong masalah label agama, saya kan Kristen, Pak. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan belum jaminan. Itu belum jaminan. Makanya saya ini ditugasi Tuhan, ya. Bahkan saya mengkader pada junior-junior saya. Dan saya mendelegasikan juga kepada tim
pelayan. Baik tim pelayan tertabis ataupun di luar tabisan. Ya, karena saya meyakini kebenaran firman itu. Umpama, orang percaya tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Nah itu tidak ada embel-embelnya pendeta, evangelis, majelis atau diaken. Tidak ada, itu embel-embelnya tidak ada itu. Nah itu orang percaya. Hanya saja keleluasaan orang percaya awam, gitu, dengan orang percaya yang tertabis atau non tertabis, ya lebih-lebih yang tertabis, keleluasaan untuk melaksanakan itu ada seolah-olah ya medan laganya kalau awam kan terbatas. Praktekkan dulu. Sama siapa? Sama keluarga. Ada sakit, ada apa. Orang percaya tumpang tangan, berdoa, doakan. Iya kan? Nah, ketika saudara berkunjung di rumah sakit, mengunjungi kawan, sahabat, sama seiman, ya kita doa. Kemudian di sebelah ada pasien yang lain. Dia bilang, tolong doakan saya dong om, atau tante, atau ko, ya. Atau ya non, doakan dong saya. Nah, sudah enggak usah pakai tanya agamamu apa, wong dia minta kok. Iya kan? Ya langsung aja deketi. Doakan. Ya, kalau mau tumpang tangan boleh. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi ini enggak ada batas, sebetulnya ada embel-embel. Iya kan? Makanya kita ini ya, hari-hari seperti ini harus melatih. Ini pandemi ini yang menjadi akademi. Ya, proses pembelajaran dalam banyak hal. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Maka gereja diposisikan ketika tidak bisa beribadah secara onset. Coba bayangkan. Zaman dulu sebelum pandemi berpikirnya itu wah kalau antikristus melanda dunia, kita tidak bisa ibadah. Nah, rupanya bukan antikristus seperti bayangan kita. Ya, ada suatu pendidikan dari Tuhan itu terjadi. Diizinkan ada pandemi COVID-19. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, orang kesulitan itu. Nah, coba kalau kemudian orang menganggap kekusukan ibadah itu semata-mata kalau kita bisa ada di satu ruangan khusus, kemudian ada ornamen khusus untuk kita berlutut di situ. Iya kan? Jadinya saudara dan saya tidak bisa. Kemudian doa dengan benar kan? Karena apa? Nah ini tidak bisa ibadah waktu masa pandemi. Sekarang kita udah dibuka, ada kesempatan lagi. Nah disitulah. Makanya sampai hari ini saya berpikir kalau ada orang yang sempat bepergian, ya ada banyak kan? Bepergian, berkunjung ke Yerusalem sana, ya boleh sah-sah saja. Terus sudah ada dana, ya boleh. Tetapi jangan diperdengarkan kepada saya dalam bentuk kesaksian yang berkata, waduh waktu saya berdoa di Yerusalem itu, di dekat tembok ratapan, rasanya saya dekat dengan Tuhan. Wah, kalau dia ngomong sama saya begitu, saya bilang, ngapain kamu kembali ke Indonesia? Loh iya kan? Ya, ngapain? Berarti engkau dekat di sana. Kalau di sini nggak dekat. Nah, itu kan penghinaan gitu loh ya. Jadi boleh orang pergi ke sana kemana ya. Silakan, itu ekses yang perlu saya terus luruskan. Tapi puji Tuhan orang-orang yang kenal dengan saya bepergian dari sana ya biasa ya. Karena ini apa? Perjalanan sama dengan wisata aja ya. Untuk memahami situs-situs yang tertulis di dalam Alkitab. Ya cuma sebatas itu ya. Tidak lantas kemudian orang merasa khidmat khusyuk dekat Tuhan waktu kami di tanah perjanjian. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Iman Kristen tidak bergantung kepada suatu apapun. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika tidak bisa ibadah onset tatap muka langsung. Nah, saya tidak kesulitan untuk menjelaskan kepada saudara. Jika 2-3 orang berkumpul atas nama Yesus, Yesus berkata, aku ada di situ. Iya kan? Nah, jadi yang penting bagaimana memberikan stimulus. Nah, itu tugas saya, hamba Tuhan.
Stimulus itu rangsangan untuk saudara berkerinduan, ya, mengundang, melibatkan Tuhan Yesus Sang Komandan, ya, yang ada itu selalu bersama. Seperti ayat tadi, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari berjalan, teratur jalannya. Kenapa? Terlatih, iya kan? Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Nah, ngomong barisan, kita kenal istilah PBB, peraturan baris berbaris. Itu zaman dulu, ya. Jadi gimana baris tuh, jalan nggak boleh ngawur kan? Anak Tuhan juga begitu. Makanya dalam kehidupan ini penuh dengan edukasi. Iya, naik turun atau segala macam ya sifatnya fluktuatif gitu ya. Saudaraku, ketidakstabilan dunia itu memberi pelatihan buat kita. Makanya jangan jadi Kristen itu hanya berpikir yang ideal melulu. Kecewa saudara. Ya, kok ikut Tuhan kok begini Pak? Nah, saudara-saudara yang dikasih Yesus, ikut Tuhan kita dilatih. Ikut Tuhan kita dididik. Ya, saudara-saudara, tidak ada jaminan yang sifatnya ya, bebas dari masalah kesulitan. Itu omong kosong. Ya, itu omong kosong. Nah, kita kadang-kadang juga sering dengar ya, ada kalimat begini, yang lain resesi, maka kita tetap resepsi itu. Itu saya juga nggak terlalu setuju. Iya kan, coba. Itu kan menohok. Iya, menohok dong. Ya, makanya saya juga punya akun Facebook ya toh. Jarang sekali saya mengunggah ya hal-hal yang sifatnya ya euforia gitu ya. Baik euforia suka ataupun euforia duka. Nah, saudara kalau ada saya kondisi kurang sehat di rumah sakit atau jalani yang lalu pembenahan mata, dua-duanya puji Tuhan doa saudara udah baik ya. Itu kalau sampai ada orang tahu, umpamanya datang saya wanti-wanti, jangan foto aku terus kamu upload loh ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, enggak, lebih baik ya, kalau memang harus pelayanan lain ya, saya harus pakai tambalan mata sebelah ya, oke aja, kenapa gitu. Begitu dah waktunya copot ya copot aja gitu. Tapi kemudian saya dalam keadaan maaf ya, umpamanya itu seperti yang lalu-lalu kan sempat dalam kondisi lemah, diinfus, terus difoto. Ya memang teksnya di situ mohon doa gitu ya, mohon doa gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi saya kurang suka ya. Ada juga orang yang setiap hari mengupload bagaimana pesta makan-makan terus gitu ya. Sesekali boleh gitu. Tapi kalau tiap hari posisi di mana makan ya, kemudian saudara yang dikasih Tuhan itu menjadi sesuatu, orang kita mesti berpikir, pasti ada segelintir dari keluarga kita yang saat-saat itu lagi dalam kesulitan. Nah, itu mesti dipikirkan. Gitu loh. Jadi makanya tipikal saya seperti ini dianggap terlalu pengkritik atau pengkoreksi, enggak juga ya, enggak. Tapi hal-hal yang wajar lah gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi karena gerak kita melalui medsos itu sangat terperhatikan. Nah, jadi umpamanya ada tampilan yang tidak sepadan dengan dunia nyata kita terus kita expose. Nah, orang kan orang ini kan gitu kan. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang gitu-gitu, saya tidak sepakat itu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga isi hati itu enggak selalu juga diekspos dan membuat orang bertanda tanya. Iya kan? Iya, ketika ada orang cuma buat 2 kalimat aja ya. Ndang mulio gitu, nggak usah nyebut nama gitu ya. Itu orang udah berpikir. Karena ketika ada orang yang sukanya itu lihat statusnya orang lain ya. Kalau saya enggak. Kecuali ada orang Pak itu yang lalu ya sudah sangat-sangat
udah sangat jorok Pak, gitu ya. Nah terpaksa saya ekspos, karena apa? Saya ekspos bukan nama orang ya, ya model kayak gitu tuh jangan dong. Apa sih artinya, apa sih untungnya? Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya bukan tipikal yang itu, ngeliatin ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya boleh orang buat status. Tapi kalau membuat sesuatu tanda tanya, tidak mendatangkan manfaat, ya buat apa ya? Buat apa? Jadi seperti itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini contoh-contoh sederhana. Nah, wah ini mau ngontrol segalanya. Enggak juga. Enggak, kan saya cuma ngomong ya toh. Persuasif aja itu ya. Apa mau intervensi dalam semuanya juga enggak lah, enggak. Bukan tugas saya, itu tugasnya DPR. Ya, DPR itu ada tugas legislasi, ya kan, ada kontrol, ya segala macam itu. Kalau saya sebagai pelayan Tuhan, ya, yang pinginnya apa sih? Bahwa saudara semakin memiliki kedekatan sama Tuhan. Saya tidak berniat untuk mendoktrin saudara memiliki kedekatan dengan saya, itu enggak ya, bukan begitu ya. Makanya saya wegah popularitas itu apa, itu omong kosong gitu loh buat saya ya, dan enggak enak. Jadi orang itu ya enak yang biasa aja. Makanya ya saya itu bisa ya, enggak harus jaim apa Pak, jaim jaga image atau apa gitu ya. Saya keluar di luar tugas pelayanan pakai topi. Oh modis Pak, enggak juga. Kan yang lalu ini kebiasaan jadinya 2 tahun itu loh, kurang lebih masa pandemi, iya kan. Kenapa? Supaya enggak terkontaminasi, karena dengar viralan. Orang kalau keramas ya mandi, ya begitu digerucuk begini, ini kalau tuh ada virus atau kuman yang di sini, ya dulu kan gitu omongnya, sekarang enggak lah ya, sudah virusnya udah minggir dalam nama Yesus ya. Nah, ini bisa turun ke mata, bisa masuk ini. Nah, maka apa? Ya antisipasinya kemana-mana pakai topi. Ya, jadi kebiasaan sampai sekarang ya. Tapi ada orang yang menanggapi itu boys, ada gitu istilahnya, boys itu istilah tahun 70-an itu ya. Tapi kali ini saya pakai topi ini tak keberatan ya. Jadi saya copot ya, saudara-saudara, antep ini ada 0,5 kilo. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah kehidupan ini adalah proses edukasi. Ya, ketidakidealan dalam dunia ini bukan sebuah kesialan buat orang percaya. Justru kita siap dididik. Bagaimana waktu ada sesuatu kesenangan yang melebihi dari pikiran kita, harus terkontrol ya dalam hidup itu. Jangan euforia lah ya, istilahnya kan begitu. Ya, ada nasihat yang berkait dengan kearifan lokal itu ya. Orang itu kalau senang jangan terlalu ya senang. Tapi kalau susah jangan terlalu susah, kurang lebih begitu. Jadi itu kan dari suasana hati. Ya, nah itu butuh latihan. Latihan itu antara kita mau dilatih dan ada yang melatih. Yang melatih siapa? Tuhan ini. Ya, komandan kita. Tuhan menggunakan juga sarana kenyataan hidup. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Untuk menjadi pelatih buat kehidupan kita. Dan kadang-kadang kesulitan. Ya. Apakah kesulitan itu selalu mendatangkan sesuatu yang tidak baik? Tidak selalu. Kadang kesulitan, sesuatu yang menegangkan, ternyata mendatangkan suatu kebaikan. Ya. Satu contoh, saudara kita Ronald Latumahina, berapa waktu lalu lah, kurang dari 1 bulan, putri sulungnya, anak Zelda, ya, tiba-tiba mengalami gangguan di bagian tubuhnya, taruhlah perut ya, dan sudah masuk di rumah sakit. Padahal anak Zelda ini oleh orang tua sudah ditangani secara BPJS mandiri. Tapi kemudian anak Anda ini bekerja, ternyata dialihkan ke ketenaga kerjaan. Tetapi hanya ketenaga kerjaan, tidak berkait dengan kesehatan. Ya, tiap kali Pak Ronald ini membayar untuk keluarganya, selalu dibilang sudah lunas ya, semacam itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika di rumah sakit, terindikasi
ya bahwa wah ini harus operasi. Nah sekarang ada masalah. Ya sebetulnya di luar domainnya keluargaku ini. Ya sehingga wah tidak bisa. Konsultasi dengan saya. Dan saya coba hubungkan dengan orang BPJS. Ini orang kesehatan ya, ada tim kes kita kebetulan di rumah sakit pemerintah daerah di sana ya, saudara-saudara sudah diusahakan sedemikian rupa. Nah, tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan tidak bisa. Doa ya. Wah, ini saya bilang pasti Tuhan punya maksud ini. Kalau jumlah segitu, wah cukup besar ya. Tapi kalau ada alternatif umpamanya hanya pengobatan ini, iya pasti Tuhan buka jalan nanti ini, ya. Tapi ini harus operasi. Nah, saudara, percepatannya sedemikian, tapi nunggu masih diobservasi lagi, ya. Terakhir informasinya adalah cuman infeksi kecil ya, saluran kencing. Nah, dari awal saya sudah bilang ini mesti minum banyak ya, ini kaitannya dengan itu ya. Dan intinya coba kalau waktu itu semuanya oke, ya, untuk sarananya proses pengoperasian itu oke, berarti udah kadang dibedah dong ya. Nah, kan saya mengatakan inilah dalam kehidupan kita banyak belajar. Kadang-kadang kesulitan. Kita sudah berpikir bagus ya. Orang pokok sekarang ini warga Indonesia jangan nggak bayar BPJS, bayar ya. Intinya adalah coba kalau waktu itu ya semuanya tercover, ya mesti dibedah dong. Iya toh? Dibedah. Tapi ini kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan. Sehingga tinggal persyaratan kecil kan untuk ini harus keluar dan semuanya sudah beres. Inilah pelajaran buat kita semuanya. Puji Tuhan. Iya. Kita kembali kepada firman. Makanya kalau kita lagi ngadepi satu masalah, ya satu masalah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan keburu kita itu ya poyang-payingan ya, panik yang berlebihan. Dan ketika kita masih harus berjuang, dan itu tipikal saya ya, kami sudah ancang-ancang untuk melakukan sesuatu ya dalam hal ini. Tapi saya memang mendidik orang itu jangan gampangan, ya, jangan gampangan. Saya udah bicara sama ini, udah mesti ada jalan. Tapi coba ini ditempuh dulu, dan ternyata baru terungkap ya berpegang kepada firman, ya ikuti. Itu seorang panglima itu ya, seorang pelayan Tuhan kecil kasih tahu pergilah ke sana Tuhan gitu ya. Dan saya sebagai hamba Tuhan kecil untuk memberikan arahan, ternyata itu untuk mengolor waktu. Ya, mengolor waktu sehari 2 hari. Kalau enggak udah hari kedua barangnya hasil observasi, wah ini diyakinkan belek aja kan gitu. Tapi inilah anugerah Tuhan ya. Nah, ini tidak bisa jadi semacam diformulasikan nanti tiap kejadian mirip ini juga jangan ya. Wah dulu Pak Gembala pernah ngangkat ini kesaksian. Terus ada orang sakit yang secara ilmu kedokteran juga udah diketahui memang ini harus ada penanganan. Hari itu kasus per kasus tidak bisa kita langsung anggap semua sama ya. Jadi ingat loh ya. Karena gini ini juga ada ekses sampingnya. Kalau saya tidak memberikan penjelasan kepada saudara. Yang pasti dalam hidup ini kita terus diedukasi oleh Tuhan. Jangan gampang putus asa, ya, kehilangan semangat ketika kita menghadapi pergumulan, ya. Karena Tuhan mau melatih kita. Coba kita baca ya secara maraton. Silakan Pak Yohanes 2 Samuel 22 ayat 35, 36. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Haleluya, amin. Saudara-saudara luar biasa ini firman Tuhan ya. Jadi memang Tuhan itu pendidik. Saudaraku, yang mengajar tanganku berperang. Bukan berperang dalam arti harfiah kita teman-teman sama orang lain, enggak ya. Kita menghadapi kehidupan ini. Makanya sebagaimana ketika bangsa kita mensepakatkan diri dalam mengikrarkan Sumpah Pemuda itu kan. Nah kemudian berlanjut kebersamaan, kesehatian, kesepakatan itu dibangun secara positif. Ketika itu tidak berpikir, ini kamu dari unsur apa, dari agama apa, enggak.
yang masing-masing menyebutkan kami dari yang pemuda Batak, pemuda Dayak, pemuda Jawa, Madura dan sebagainya, bla bla bla. Nah, saudara-saudara, di dalam kesepakatan itu menyongsong kemerdekaan dan sudah berjalan sekian ini waktunya. Sehingga kita bisa menikmati ini era yang seperti ini. Coba, kalau bukan anugerah Tuhan, bangsa yang jumlahnya besar, saudaraku, yang dikasihi Tuhan, kita bisa menikmati berbagai fasilitas yang dunia alami. Bahkan sekarang ini bagaimana proses ya penanganan COVID itu, Indonesia mendapat pujian dari dunia internasional. Wah, luar biasa. Kita patut mengucap syukur dan kita juga bangga sebagai warga negara Indonesia, NKRI. Nah, begitu juga di dalam iman rohani kita mensepakatkan diri. Untuk apa? Mengatakan ya bahwa hidup ini adalah proses edukasi. Ada training dari Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita itu betul-betul ya. Tuhan mengajar berarti kita mau diajar. Lah ini paling sulit. Orang tuh paling demen kalau ngajar. Iya kan? Paling demen ngajar. Tapi sulit untuk diajar. Lah itu masalah. Makanya sama-sama kita mau belajar ya. Kadang waktu saya sebagai seorang hamba Tuhan, setua ini pun ya menyadari bahwa masih ada titik-titik kekurangannya. Maka saya menyadari kadang Tuhan mengizinkan suatu proses edukasi, pembelajaran. Nah, harus mau ya, bukan cuma mengajar tetapi belajar. Nah, seperti itu. Kita orang tua kadang berpikir aku mesti ngajar. Sehingga kita tidak menyadari bahwa kadang Tuhan pakai ya, seperti seorang pelayan kecil itu yang menjadi berkat bagi Panglima Naaman yang disitir oleh Pak Ronald Latumahina. Dan puji Tuhan, kesimpulannya anaknya sehat. Kemarin dulu teleponan dengan saya ya. Pak, Opa, iya kenapa? Ya udah, tempat kerja saya, ini udah kerja kan? Kok kayaknya diganggu-ganggu gitu? Ah udah gak usah takut, kamu anak Tuhan kan? Iya, dalam nama Yesus, saya udah kasih bimbingan. Tidak ada setan kober, setan iseng, mau goda-goda, kalau ada biar aja. Selda dijagai Tuhan ya. Amin, amin Opa. Itu. Terus saya tanya, sehat kamu? Udah sehat Opa, puji Tuhan. Nah coba kalau sempat diatet-atet yang dikasih Tuhan ya, dibelek gitu kan. Nah kan repot juga kan. Nah tapi ya gimana itu Pak kemungkinan? Kemungkinannya memang asalnya juga harusnya dibelek. Tapi kuasa Tuhan berbuat juga tidak ada yang mustahil. Iya kan? Nah sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, didikan yang saya sampaikan itu untuk tidak mempermudah. Untuk saya mungkin bisa melakukan sesuatu, belum tentu langsung. Mesti dididik dulu. Ya, dididik. Nah, ternyata didikan itu kalau ditanggapi dengan benar, ya, siapapun kita mau belajar, mau diajari Tuhan, ada kans untuk meningkat. Ayat 36, juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Nah, maka tidak ada kesempatan untuk kita sombong. Iya kan? Tidak ada. Apa yang kita alami? Saudara dikasih Tuhan ini karena kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Nah, jangan lupakan itu. Gitu loh. Kalau kita tidak melupakan itu, hubungan kita baik sama Tuhan. Beres. Sorga, ya, dunia sorga sama. Ya, kita ninggalkan dunia kapan ya oke, gitu loh. Tapi nggak cari mati, ya kan? Nggak cari mati itu salah kalau gitu. Ya, kita mau belajar ya sungguh-sungguh. Yuk kita baca beberapa ayat di dalam Amsal Soleman. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, rajinlah untuk diajar. Iya kan? Tapi sulit kan sifat manusia itu kan. Apalagi kalau sudah merasa pinter itu, merasa hebat, merasa ya apa namanya, sangat-sangat bijaksana. Itu masalah besar. Orang yang paling merasa diri paling bijaksana, sulit diajar. Sulit untuk mengatakan maaf ya aku keliru. Iya benar ini ya. Tapi kalau orang masih, iya saya keliru, oke dah ya. Salah, saya pasti terus berusaha berubah. Itu ciri-ciri dari
satu sifat yang ya Tuhan mau buat kita semua ya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itu firman. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jangan malas untuk belajar dan diajar. Jadi kalau belajar tuh kita ya membangun kemauan kita, membangun antusiasme kita. Tetapi kalau kita mau belajar berarti kita juga siap ketika ada yang ngajari, ada yang mentori kita. Ada yang menjadi instruktur, ada yang jadi komandan untuk memberi komando kepada kita. Siapa? Tuhan yang pegang kendali. Nah, itu makanya kalau saya menyampaikan arahan, kemudian ya itu dituruti dan kemudian mendatangkan kebaikan, saya tidak boleh jumawa, nggak boleh jumawa. Ya siapalah saya, bukan apa-apa, saya cuma mengusahakan orang itu dekat sama Tuhan, kalau dekat sama Tuhan, ya kemudian apa bisa bebenah hidupnya gitu loh. Nyadari nggak tua, nggak muda, nggak laki, nggak perempuan sama. Kemudian sadar, oh iya di sini kekuranganku. Oh semakin aku kenal Tuhan. Nah gitu. Semangat seperti ini kan aku lihat juga ya. Ada yang lagi di tugas pekerjaannya ini. Ya tetap hadir, join, cari firman. Nanti tinggal diaplikasi di dalam kehidupan. Iya. Jadi kalau kita mau belajar, diajar ya itu untung nanti kita semua. Nah ini Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ya saya percepat itu. Dan kita akan selesai nanti. Hai 6 ayat pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, belajarlah. Kalau kita bukan pemalas, artinya ada kemauan untuk belajar dan diajar, ya kita semakin dewasa. Ya, makanya saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja kita kan gak terlalu ya apa ya kolokan gitu loh ya jemaatnya. Ini benar-benar. Gereja lain tuh kan senengannya ya ada sebagian lah ya seneng. Wah ini Pak Pendeta mesti datang ke rumah. Sebelum pandemi kan ya saya pernah datang sekali aja di tempat saudara itu udah untung. 10 tahun kemudian baru ketemu lagi itu udah untung gitu loh ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya, makanya jangan ada yang sampai merasa, oh mungkin saya ini ya klasmennya ini Pak Gembala nggak mau datang. Enggak, ya dari dulu ya gitu. Malah kalau saya ya ada orang tanya, Bapak kalau menghormati hormat yang kemana? Ya, ada pendeta yang mau jangan, ya tidak menghormati orang miskin, nah, begitu ya. Jangan menghormati orang kaya. Loh saya bilang, semua orang tuh maunya dihormati. Ada nggak orang, saya datang mau dilecehkan itu, ada nggak? Kan ada. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, ya semua keluargaku. Saya hormati siapapun tanpa melihat ya apa ya stratanya apa, pendidikannya, latar belakang, tidak suku apa. Lah kan saya sudah menunjukkan. Nih loh, gereja itu suku-suku. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Sinciaan kita ya acara sinciaan, lagu-lagu Mandarin. Bahkan saya khotbah dalam bahasa Mandarin. Itu kalau bisa, tapi kan sampai sekarang belum bisa. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi itu yang saya harus sampaikan. Makanya kalau ada kalau ini apakah Bapak mengasihi semua? Oh, iya saya kasih dong semua ya. Nah, justru ketika ada kesulitan-kesulitan kan saya sampai ayo kita kumpulkan dana yuk, diakoni ayo. Ya, enggak semua gereja loh mikir beli LPG, apa oksigen. Iya, saudara ini kasih Tuhan, harganya 5 kali lipat, beli aja. Duh, coba saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau yang mungkin serba oke gitu kan nggak terlalu kepikiran itu. Gimana ini Pak, ke rumah sakit penuh, ada uang tapi rumah sakit nggak ada. Apalagi ini nggak ada uang Pak, gimana isoman Pak, ini rada sesek Pak. Saya bilang beli, ya, berapa biji kita beli. Nah kalau sampai hari-hari ini di masa sulit ini kemudian masih ada yang kesulitan, ya saudara yang dikasih Tuhan ini bukan mau pamer gimana enggak ya, kan kita kan keluarga sendiri itu. Pokoknya tiap bulan itu di teras tempat saya itu ada berapa kintal ya beras yang tersedia untuk ya tinggal
Ya, yang perlu ambil ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya ngomong ya, bukan yang cuma asal gitu formalitas, enggak. Saya beli beras jenis yang saya makan. Saya enggak mau ngasih orang yang ya saya enggak suka makan dong. Itu salah. Ya, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, sejumlah berapa? Pokok packingnya 20 kilo karena pemikiran sederhana saya. Enggak ada yang lain tuh, pokoknya ada nasi aja sudah oke lah gitu ya. Nah, jadi ya siapa-siapa ya nggak perlu disebut, nggak boleh. Itu kan privasi orang. Saya jaga, saya kasih semua orang. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau saudara sempat jalan, itu tumpukan itu ya kayak toko gitu, kayak jadi agen beras. Ya, nah saudara-saudara, kenapa? Apa yang bisa kita kerjakan? Tuhan itu ngajari kita itu gitu. Bukan cuma mikir, wah aku ini perlu sukses, aku perlu. Nah itu dunia, ya kan? Nah, tapi umpamanya, bagaimana Pak kalau saya perlu? Ngomong aja sama saya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan datang, enggak masalah. Itu kan empat mata kan. Tapi kalau kemudian yang saya kirim itu sudah merasa, saya sudah cukup ini ya. Saya itu ngumumkan kalau ada, ini kita ada proyek ini, kita butuh dana ini. Ternyata sudah lebih, saya ngomong stop ya, jangan. Enggak model yang masuk terus, itu enggak. Ya, kan saudara tahu semua ini sistem saya. Ya, itu yang tertanam dalam pemikiran saya. Sehingga ya udah kalau namanya gitu selesai. Sudah ya, jangan ngasih untuk yang urusan ini loh gitu. Ya, jadi enggak mau manfaatkan yang gimana-gimana ya, ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya cukup, kami sekeluarga pengerja-pengerja Tuhan yang full time ya, terpelihara. Itu sudah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saya mau kita semua menyelesaikan tugas kita sampai selesai. Tolong dibaca ayatnya dan selesai Pak. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Nah, selesai kita doa langsung ya setelah baca ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin ya. Cukup ya. Jadi kalau bisa sampai mengakhiri pertandingan berarti persiapannya cukup. Saudara dan saya bersediakah untuk siap sedia dididik, diajari oleh Tuhan. Dia adalah panglima kita, dia komandan kita, penutup barisan kita. Kok jadi bahagia sempurna kalau Yesus yang selalu menuntun dan menjadi komandan kita, ya, bukan yang lain-lain. Tolong, itu urusan kecil. Ya, Tuhan campur tangan buat saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Tepat hari ini peringatan satu peristiwa yang luar biasa bagi negeri tercinta kami. Indonesia, 28 Oktober. Peringatan Sumpah Pemuda. Kesepakatan berbagai macam latar belakang suku dan budaya menyatu ketika menghadapi suatu keadaan yang sangat-sangat tidak ideal di dalam negeri pada zaman itu. Dan ternyata melalui kesepakatan terbangunlah satu semangat, gairah, dan visi itu boleh nyata dan kemudian teraplikasi dalam tindakan. Sehingga dari waktu ke waktu sampai hari ini kami telah melihat buah dari semangat juang yang tinggi adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan baik adanya. Itu sebabnya Tuhan, seperti kenyataan itu, kami tidak mau kehilangan semangat, gairah, dan kami tidak mau malas. Kami perlu belajar kepada semut yang kadang-kadang seolah tidak ada pemimpinnya, tetapi dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri di dalam menyemangati hidup, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan ke depannya boleh terjamin. Lebih lagi kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Tuhan menjawab kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan menyehatkan kami, Tuhan memberi rezeki kepada kami, dan Tuhan memberkati segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya dimanapun berada. Lebih-lebih para hamba Tuhan,
Kiranya Roh Kudus mengurapi dan memberkati untuk menjadi berkat. Dan kami mau sepakat sama-sama mau belajar dan diajari oleh Tuhan. Dan juga diajari oleh situasi dan kondisi dari kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Namun kami tetap bergandengan tangan dengan dikau Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memampukan kami. Dan Tuhan memberkati semuanya. Maka segala yang baik dari Allah selalu menjadi bagian umat tebusannya. Segala hormat, puji, kemuliaan bagimu Tuhan sekarang sampai selamanya. Dan syafaat kami di hari Sumpah Pemuda. Kiranya rahmat dan berkat anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh negeri dan bangsa kami. Saudara-saudara, kiranya engkau menerima sinar terang dari wajah Tuhan yang menuntun kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali dan menjemput dan mengantar kita pulang ke sorga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin, amin, amin. Tuhan berkati keluargaku semua. Bahagia selalu karena kita punya Tuhan Yesus Kristus ya. Jangan ada yang kehilangan semangat. Tidak boleh ada yang malas dalam menjalani hidup ini. Haleluya. Saya serahkan kepada tim admin. Silakan.